warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar IPS kembali dengan Ibu Iim Hendrawati. Subtema kali ini kita akan belajar tentang pengaruh monopoli dalam perdagangan. Babnya masih sama dengan yang minggu lalu, yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Ibu harap kalian masih tetap semangat, tetap mau mengikuti setiap pembelajaran dan tetap menjaga kesehatan. Kalian tentunya sudah mempersiapkan alat tulis kalian, bila mana ada beberapa hal yang penting yang harus kalian catat. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan mengenai pengertian POC, menguraikan hak istimewa POC, menuliskan dampak positif dan negatif POC bagi bangsa Indonesia, dan membuat cerita keberadaan praktik POC berdasarkan gambar yang disajikan. Ingat, minggu lalu kita belajar tentang goal, glory, dan gospel yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Goal itu mencari kekayaan, glory itu mencari kejayaan, dan gospel menyebarkan agama. Praktek POC ini tentunya menitik beratkan pada semangat G1 dan 2, mencari kekayaan dan kejayaan. POC didirikan pada 20 Maret 1602 dengan kepanjangannya Phoenix East Indies Company, atau nama lain dari Persekutuan Perusahaan Hindia Timur. Nah, POC ini memonopoli menguasai pasar. Apa itu monopoli? Adalah menguasai pasar yang dilakukan oleh satu atau perusahaan atau sedikit perusahaan. Tujuan dibentuknya POC ada 4. Yang pertama, menghindari persaingan dagang yang tidak sehat sesama pedagang Belanda. Kemudian memperkuat kedudukan bangsa Belanda terhadap suatu persaingan dengan para pedagang bangsa Eropa lainnya. Kemudian memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara, tentunya Indonesia. Dan yang keempat, membantu dana pemerintah Belanda menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda. Nah, ini ada hak oktroy. Hak oktroy itu hak istimewa POC, ada 6. Yang pertama, POC berhak mencetak uang sendiri, kemudian memiliki angkatan perang, memerintah daerah yang diduduki, melakukan perjanjian dengan raja-raja, memonopoli perdagangan rempah-rempah, dan mendirikan benteng. Kebijakan yang dibuatnya menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng sesuai dengan perhatikan hak oktroynya. Yang keenam, mendirikan benteng. Kemudian melaksanakan politik divide et impera, yaitu memecah belah atau menguasai. Kemudian memperkuat kedudukannya melalui mengangkat seorang gubernur jenderal. Kemudian melaksanakan sepenuhnya hak oktroy dan yang diberikan pemerintah Belanda. Membangun markas atau pangkalan. Kemudian melaksanakan pelayaran atau hongi. Kemudian yang berikutnya, memiliki hak ekstirpasi, yaitu untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Dan ada kebijakan lainnya, yaitu penyerahan wajib dan sistem priangan. Oke, kebijakan POC bagi rakyat Indonesia. Nah, pengaruhnya apa? Ini secara umum pengaruhnya. Yang pertama, kekuasaan raja menjadi berkurang karena secara otomatis didominasi oleh keseluruhannya oleh POC. Kemudian wilayah kerajaan terpecah belah, ya, karena adanya politik divide et impera tadi. Kemudian masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita karena adanya hak oktroy. Kemudian berikutnya ini di bidang ekonomi, masyarakat Indonesia mengenal uang, kemudian mengenal sistem pertahanan benteng, adanya etika perjanjian, dan mengenal yang namanya prajurit bersenjata. Kemudian pelayaran hongi,
merupakan suatu bisa menjadikan sebuah perampasan atau perampokan atau perbudakan. Tentu berpengaruh kepada masyarakat Indonesia. Kemudian pengaruh berikutnya adalah ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang berlebihan karena lihat adanya hak eksipasi, yaitu untuk membinasakan tanaman rempah-rempah. Nah, ini ada dampak positifnya. Dampak positifnya banyak bangsa asing yaitu Eropa, Asia, dan Timur Tengah yang melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia. Kemudian pedagang pribumi memperoleh informasi hasil rempah-rempah yang laku di pasaran sehingga pedagang pribumi ini terpacu untuk menanam apa gitu ya. Kemudian pedagang pribumi mengetahui tata cara perdagangan. Kemudian yang keempat, pedagang pribumi melakukan kerjasama hubungan perdagangan dengan bangsa lain. Nah, ini dampak negatifnya. Yang pertama, rakyat harus menjual hasil rempah-rempah kepada pihak POC. Kemudian yang kedua, pendapatannya menurun karena harga ditentukan oleh POC. Yang ketiga, menurunnya jumlah penduduk disebabkan karena pembantaian massal. Yang keempat, adanya penderitaan fisik. Yang kelima, produksi padi menurun. Yang keenam, yaitu rakyat kelaparan. Nah, akhirnya POC ini mundur dan bangkrut ya pada abad ke-18. POC berdiri pada abad 16 ya. Oke, kenapa? Yang pertama, banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai POC. Kemudian anggaran pegawai terlalu besar. Biaya perang memadamkan perawan rakyat sangat besar. Kemudian adanya persaingan di antara kongsi dagang. Kemudian hutang POC yang sangat besar, pemberian dividen itu pembagian atas saham ya, keuntungan atas saham. Kemudian adanya paham liberalisme sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan oleh POC tidak sesuai lagi. Yang kedelapan, adanya pendudukan Prancis terhadap negeri Belanda. Nah, pada tahun 1795 dibentuklah panitia pembubaran POC, hak oktroy dihapus. Nah, kemudian setelah selesai bubar, selanjutnya hutang POC diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Nah, ini tugas-tugasnya. Silahkan. Tugasnya latihan soal 1 sampai 7. Nah, yang ke-7 kalian harus memperhatikan gambar. Nah, ini sengkih. Kalian tahu kan pohon sengkih seperti ini? Nah, ini merupakan salah satu contoh dari rempah-rempah. Sehingga kalian nanti menceritakan gimana sih praktek POC di Indonesia terhadap tanaman rempah-rempah yang satu ini. Oke, itu saja materi pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa selalu semangat dan patuhi protokol kesehatan. We love Spensabay. Mari, we say I love you my school. We miss studying in class at school. Semoga kita sehat semua, bisa segera bertemu belajar di kelas. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.